Polisi mengevakuasi korban banjir di Tapanuli Tengah ke posko pengungsian. Anggota Brimob Polda Sumatera Utara membantu warga menyeberangi sungai menuju tempat yang lebih aman. Total ada sebanyak 45 warga dievakuasi dari Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. 19 personel Batalion A Sat Brimob Polda Sumatera Utara diturunkan, saudara, untuk bisa membantu mengevakuasi korban banjir. Selain menyeberangi sungai dengan arus deras menggunakan tali, korban banjir juga harus melewati tebing curam untuk tiba di tempat yang lebih aman. Saudara, banjir bandang yang menerjang Sumatera membuat ribuan sekolah hancur dan tak bisa digunakan. Agar proses belajar tetap berjalan pada 5 Januari, pelajar di wilayah terdampak bencana mengikuti pembelajaran di tenda-tenda yang digunakan sebagai sekolah darurat. Tenda darurat ini akan jadi sekolah darurat bagi 60 siswa PAUD di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Di dalam tenda hanya ada terpal yang dijadikan alas. Fasilitas pendukung seperti alat tulis dan papan tulis masih dalam proses perjalanan. Meski fasilitas mengajar masih terbatas, namun para guru optimistis proses belajar mengajar tak terputus meski di tengah musibah. Udah siap kita melaksanakan? Siap Pak, mulai besok dimulai. Oke, misalnya peralatan sekolah, kesiapan sekolah itu seperti apa? Rencananya akan datang Pak bantuan kan, inilah lagi diproses gitu bantuannya Pak. Artinya sedang menunggu dana. Ada berapa banyak murid PAUD kita? Kurang lebih hampir 60 orang lah Pak. Sementara itu, sejumlah sekolah di Kabupaten Biren, Aceh masih belum bisa dibersihkan 100%. Keterbatasan air bersih dan alat berat jadi kendala. Padahal pada 5 Januari, seluruh sekolah di Biren sudah harus kembali aktif. Dinas Pendidikan Biren Aceh akan menyiapkan tenda darurat sebagai tempat sementara untuk kegiatan belajar mengajar. Memang ada beberapa sekolah yang kena bencana yang secara total itu harus dilakukan relokasi pembangunan pada sekolah. Namun sekolah tersebut untuk saat ini kita lakukan dalam bentuk pembangunan tenda sementara sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Sehari jelang masuknya tahun ajaran baru 2026, ratusan personel gabungan dikerahkan untuk optimalisasi pembersihan sekolah di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Polda Sumbar bahkan membagikan ratusan seragam sekolah untuk korban banjir di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, lebih dari 4.140 sekolah rusak akibat bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera. Setiap hari petugas kepolisian, TNI bersama para relawan membantu membersihkan lingkungan sekolah agar para siswa dapat kembali belajar. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar perdana pasca banjir di Tapanuli Selatan, sudah ada jurnalis Kompas TV, Khairul Bazar, saudara. Khairul, selamat pagi. Seperti apa suasana kegiatan belajar mengajar di hari pertama sekolah di sana? Khairul, kami belum bisa mendengar suara Anda. Khairul, apa Anda bisa mendengar suara saya? Iya, bisa mendengar. Oke. Sejak pagi tadi saya melihat kondisi pengungsian yang berada di Desa Batu Hula, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Di sini para pengungsi penyintas banjir bandang itu ditempatkan sementara di sini. Mereka pagi tadi tengah mempersiapkan
anak-anak mereka untuk ikut kembali bersekolah pasca musibah yang terjadi pada 25 November lalu. Berbagai persiapan dilakukan, termasuk mempersiapkan pakaian sekolah anak-anak ini, sepatu, serta buku sekolah. Dan pagi ini saya sedang berada di sekolah dasar negeri Batu Hula. Di sini rencananya para murid-murid sekolah yang berada di pengungsian itu dititipkan di sekolah ini. Seperti yang terlihat ada tenda darurat. Di sini proses belajar mengajar sementara akan dilakukan, yang nantinya anak-anak yang berada di pengungsian itu dapat kembali bersekolah. Jika saya gambarkan, ini merupakan salah satu sekolah yang aman. Jarak antara wilayah terdampak ke sekolah ini itu lumayan jauh, sekitar 3 km. Dan sekolah ini menurut ditetapkan sebagai tempat proses belajar mengajar ini karena memang lokasinya cukup aman. Dan inilah tenda-tenda darurat didirikan untuk proses belajar mengajar. Oke, tempat yang digunakan saat ini adalah tenda darurat untuk berlangsungnya prosesi belajar mengajar. Tapi kalau untuk fasilitas mendukung seperti ruang kelas, yang kita tahu mungkin agak terbatas, tapi untuk alat tulis dan juga papan tulis, bahkan dengan seragam, Khairul, dari mana siswa ini bisa mendapatkannya? Ya, pemerintah daerah setempat kemarin sore telah membagikan sebagian peralatan sekolah, baik pakaian sekolah. Dan inilah yang dipakai para murid-murid sekolah untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Mereka mendatangi sekolah, di mana di sini sekolah yang mereka ini dititipkan ke sini untuk sementara sebelum ada bangunan sekolah baru untuk mereka korban banjir bandang. Oke, yang paling dibutuhkan untuk saat ini sebenarnya apa kalau dari Anda lihat di sana, Khairul? Ya, yang paling dibutuhkan ialah saat ini selain kelengkapan pakaian sekolah. Saya tadi sempat juga mewawancarai orang tua murid. Ada beberapa kelengkapan yang kurang begitu lengkap, seperti topi, dasi, bahkan sepatu. Memang setelah saya mengecek langsung ke sekolah, ada sebagian siswa memang yang belum memakai seragam sekolah. Mungkin komunikasi antara pihak pemerintah daerah dan para pengungsi ini mungkin belum berjalan bagus. Yang paling membutuhkan saat ini ialah bagaimana anak-anak sekolah ini dapat mengikuti pendidikan, ruang-ruang kelas baru setidaknya dibangun untuk anak-anak ini kembali melanjutkan sekolah mereka dan tidak lagi menggunakan tenda darurat seperti yang di belakang saya ini. Kalau dari Anda melihat suasana di sana di hari pertama sekolah kembali begitu ya, bagaimana Anda melihat reaksi antusias dari siswa? Ya, pagi ini saya sedang berada di sekolah ini. Tidak hanya siswa, orang tua pun ikut menemani anak-anaknya ke sekolah. Berbagai respon anak-anak yang dulunya tinggal di pengungsian hari ini kembali ke sekolah. Keceriaan, tertawa, tersenyum, itu terlihat dari raut wajah-wajah anak penyintas bencana ini. Sementara tadi saya sempat menanyai orang tua murid, ada ketakutan. Saya bilang ketakutan kenapa? Karena sebagian orang tua yang memilih tinggal di rumahnya yang mungkin sudah layak untuk dihuni, itu merasa cukup jauh ke wilayah sekolah ini. Seperti di desa Batu Hula misalnya, warga di sekitar itu sudah mulai kembali untuk membersihkan dan tinggal di rumah mereka. Jadi anak-anak yang berada di desa Batu Hula ini untuk mencapai lokasi yang berada di belakang saya ini itu cukup jauh, sekitar 3 km. Sementara menurut pengakuan orang tua, mereka tidak biasa melepaskan begitu saja anak-anak mereka untuk mengikuti sekolah sebegitu jauhnya.
dan terbukti terlihat orang-orang tua mereka ikut menemani anak-anak mereka ikut ke sekolah. Khairul, kalau menurut informasi yang Anda dapat, sampai kapan sebenarnya warga harus seperti ini mengantar anak-anak mereka ke sekolah yang lumayan cukup jauh dari jarak rumah mereka? Ya, hingga kini belum ada kepastian karena pemerintah daerah pun belum membangun bangunan sekolah atau memperbaiki sekolah yang terdampak musibah. Tadi pagi pun sempat saya ke lokasi sekolah yang terdampak, tidak ada aktivitas perbaikan, hanya sisa-sisa lumpur, kayu-kayu, itu memang sudah relatif bersih. Namun sekolah tersebut belum layak digunakan. Jadi belum tahu hingga kapan orang tua para murid ini harus menemani anak-anak mereka bersekolah di tenda darurat ini. Di tengah keterbatasan, semangat belajar masih tetap hidup. Kita harapkan kondisi seperti ini dapat secepatnya berangsur normal, di mana anak-anak bisa sekolah di gedung yang biasanya mereka gunakan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV. Khairul Bazar melaporkan dari Tapanuli Selatan. Manchester City hanya memangkas jarak 1 poin dengan pimpinan sementara klasemen Liga Primer Inggris Arsenal setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Chelsea. City kini tertinggal 6 poin dari Arsenal. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Sakit kepala? Minum